sekalian. Perkenalkan, nama saya Adelia Azahra. Perkenalkan, nama saya Najwa Kusuma. Perkenalkan, nama saya Stefani Rizal Saragi. Perkenalkan, nama saya Chelsea Storus. Dan perkenalkan, saya Grace Nipat sebagai fasilitator. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah berkumpul di sini sehingga kita dapat melakukan aktivitas PKCTO kita. Jadi sebelum kita mulai ada bagian kita berdua yang akan saya bawakan dalam bahasa Kristen yang menulis dan bisa menyesuaikan. Terima kasih Allah untuk berkat penyataan dan acara terima kasih semua yang ada di sini untuk melakukan layanan PKCTO kami. Kiranya engkau berkata kepada kami dari awal hingga akhir. Seperti kemuliaan nama kini esok bersama-samanya. Amin. Baiklah teman-teman, saya mengundang pada semua sebagai terlebih. Baiklah teman-teman, sebelum kita lanjutkan kegiatan layanan PKCTO kita, ada baiknya kita mengucapkan Pancasila. Yang pertama akan saya ucapkan, lalu yang lainnya mengikuti. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah teman-teman, pada siang hari ini kita akan melaksanakan kegiatan PKCTO kita. Pengertian dari PKCTO ialah pengembangan pribadi yang sadar akan nilai-nilai karakter cerdas dan mempraktikkannya serta menciptakan lingkungan kehidupan yang diwarnai oleh nilai karakter cerdas, termasuk penilaian luhur Pancasila di dalamnya. Lalu ada tujuan dari layanan PKCTO ini ialah untuk mengembangkan diri para anggota kelompok sebagai peserta dalam kaitannya dengan penghayatan dan pengalaman nilai-nilai karakter cerdas. Ada pun cara pelaksanaan layanan kita ini yaitu semua anggota aktif untuk berpendapat, lalu tidak ada pendapat yang salah dan tidak ada pendapat yang disalahkan. Ketiga, tunjuk tangan terlebih dahulu jika ingin berpendapat. Jika nanti teman-teman ada yang tunjuk tangan bersamaan, nanti saya akan pilih siapa orangnya. Lalu keempat, topik yang kita bahas merujuk pada buku saku kita yang ini. Pada sila keberapa, pada butir keberapa, dan pada halaman keberapa. Lalu teman-teman, ada 4 azas dalam pelaksanaan PKCTO ini. Yang pertama azas aktifan. Jadi di sini kepada teman-teman diharapkan semua untuk aktif dalam berpendapat dan memberikan solusi. Kedua, azas keterbukaan. Diharapkan kepada setiap kita anggota untuk bersikap terbuka dalam memberikan ide-ide dan sarannya. Ketiga, asas kemandirian, yaitu diharapkan kepada setiap kita anggota kelompok mandiri dalam melakukan alternatif pemecahan masalah yang dibahas. Dan keempat, asas normatif, yaitu diharapkan kepada kita setiap anggota kelompok untuk berpendapat dengan sopan dan santun
saya tidak kebaikan diajarkan dalam ibadah. Ini berkaitan dengan sila kedua, buku 10 halaman 6. Kan di dalam doa. Siapa yang berdebat? Jadi, aslinya menurut saya, ibadah dapat mendapat persatuan kebersamaan karena sering dilakukan bersama yang mengajarkan kehidupan rukun. Ini berkaitan dengan sila ketiga, baca 23 halaman 7 tersebut. Terima kasih. Menurut saya, ibadah dan mengajarkan kita untuk bersikap bijaksana dalam mengambil tindak dan mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Itu berkaitan dengan sila ketiga, budaya Terima kasih. Yang lain? Silakan. Izin berpendapat fasilitator. Jadi menurut saya ibadah itu adalah bentuk ketaatan dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Jadi dengan kita beribadah, kita menunjukkan rasa syukur dan kedekatan kita kepada Tuhan. Jadi itu berkaitan dengan sila pertama yang berpendapat. Terima kasih fasilitator. Menurut saya ini bertugas karena ibadah itu mendorong kita untuk memiliki sikap disiplin dalam hidup karena dilakukan secara rutin dan teratur. Ini berkaitan dengan sila kedua, buku 9 halaman 5. Oke, terima kasih. Yang lain? Silakan. Untuk pendapat fasilitator, jadi menurut saya ibadah untuk kita beribadah dan bertanggung jawab karena kita diajarkan untuk melakukan kebaikan dan menjalankan kewajiban berkaitan dengan sila kelima, buku 38 halaman 9. Dan berpendapat fasilitator, menurut saya ibadah dapat menciptakan hidup yang damai dan rukun karena mengajarkan nilai kasih, toleransi, dan kebersamaan berkaitan dengan sila 3, buku 21 halaman 7. Ya, terima kasih teman-teman. Jadi dapat saya simpulkan dari jawaban semua, intinya bahwa ibadah penting karena membagi kedekatan kita kepada Tuhan dan sikap baik dalam kehidupan kita. Ini nanti kalau misalnya kok ditaruh aja sih, sama kayak antara terbaca itu. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada teman-teman, apa faktor penyebab terjadinya kejahatan pribadi? Silakan. Baik, saudara. Menurut saya faktor lingkungan yang pernah mendukung juga berpengaruh. Misalnya teman-teman yang tidak mengingatkan atau tidak peduli dengan ibadah. Oke, terima kasih. Silakan. Baik, menurut saya tempatnya adalah kita harus itu dalam menjalankan kewajiban sehingga ibadah sedang ditunda atau bahkan ditinggalkan. Menurut saya penyebab itu adalah tidak bisa mengatur waktu dengan baik sehingga ibadah sering kalah dengan cuti dan lain-lain. Terima kasih. Silakan. Menurut saya yang seluruhnya rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri juga menjadi penyebabnya. Nah, karena tidak ada kesadaran untuk menjalankan kewajiban tersebut dengan baik. Oke, terima kasih. Yang lain? Izin berpendapat fasilitator. Jadi menurut saya itu faktor penyebabnya adalah kurangnya kesadaran dan juga keimanan kepada Tuhan. Jadi seseorang tidak merasa bahwa ibadah itu penting. Terima kasih fasilitator. Oke, terima kasih. Yang lain? Baik, itu pendapat fasilitator. Jadi menurut saya itu banyak hal yang membutuhkan kesenangan pribadi seperti bermain dan orang lain dibandingkan menjalankan kewajiban ibadah. Oke, terima kasih. Ada Dan pendapat fasilitator, menurut saya bukannya kebersamaan dalam saling meningkatkan juga menurut seseorang lalai dalam beribadah. terima kasih teman-teman. Jadi dapat saya simpulkan bahwa faktor penyebab dari tiga taat ibadah ini adalah ada kurang kesadaran dalam diri sendiri, adanya kurang disiplin, manajemen waktu lingkungan, dan lebih mementingkan kesenangan pribadi. Lalu saya ingin bertanya, apa akibat dari kita kalau tidak taat beribadah ini? Menurut saya dampaknya adalah menjadi kurang peduli terhadap sesama karena ada kepedulian dari teman dalam kehidupan sehari-hari. Ini melanggar sila kedua, buku 10 halaman 5. Terima kasih. Menurut saya membuat seseorang bertanggung jawab dalam kehidupan terutama dalam mengambil keputusan. Orang itu sila 3 menjadi 2
Menurut saya dampaknya itu menjadikan pribadi yang kurang disiplin dan tidak teratur dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ini tuh melanggar sila kedua bukti 9 halaman. Ini berpendapat masyarakat dapat merusak hubungan sosial dan mengurangi rasa kebersamaan dalam lingkungan masyarakat. Ini melanggar sila ketiga bukti ke-23 halaman 7. Jadi dampaknya itu dapat membuat seseorang itu tidak bersikap adil dan menjalani kehidupan dan tanggung yaitu melanggar sila kelima bukti ke-6 halaman 9. Menurut saya dampaknya itu dapat mengganggu kerukunan dan kedamaian dalam lingkungan sekitar. Melanggar sila ketiga bukti 21 halaman 7. Izin berkata fasilitator. Jadi menurut saya itu dapat membuat hubungan kita dengan Tuhan mereka pastinya, dan sehingga kita menjadi jauh dari lingkungan lingkungan. Jadi itu melanggar sila pertama bukti kedua halaman 5. Terima kasih. Jadi dapat saya simpulkan bahwa dampak atau akibat jika orang tidak dapat saya simpulkan bahwa dampak atau akibat kegiatan ibadah ini adalah jadi menjadi Tuhan kurang peduli, tidak disiplin dan terganggunya hubungan sosial. Terakhir saya ingin bertanya kepada teman-teman, apa solusi yang dapat dilakukan agar menjadi taat? Silakan. Jadi pendapat saya itu adalah menjaga lingkungan pertemanan yang positif dan saling mengingatkan dalam kebaikan sesuai sila ketiga bukti 23 halaman 7. Terima kasih. Ada yang lain? Silakan. Menurut saya mengatur waktu dengan baik sehingga dia tidak dalam kaitan itu sesuai dengan sila ketiga bukti ke-3 halaman 7. Oke, terima kasih. Izin berkata menjelaskan menurut saya menunjukkan sikap tanggung jawab dan disiplin agar ibadah dapat dilaksanakan dengan tepat waktu. Dan ini sesuai dengan sila kedua bukti 9 halaman 5. Solusi dari cara itu meningkatkan kepedulian terhadap diri sendiri yang berorganisasi agar lebih sadar akan pentingnya ibadah. Ini sesuai dengan sila kedua bukti 8 halaman 5. Oke, terima kasih. Silakan. Izin berpendapat fasilitator. Jadi menurut saya solusinya adalah lebih taat beribadah, yaitu meningkatkan keimanan dengan rutin beribadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kita lihat sesuai dengan sila pertama bukti pertama halaman 5. Jadi solusinya itu adalah menyeimbangkan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan sila kelima bukti ke-5 halaman 10. Menurut saya solusinya itu saling meningkatkan dan mendukung dalam melakukan ibadah agar tetap konsisten, dan itu sesuai sila ketiga bukti 21 halaman 7. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi dapat kesimpulan dari teman-teman bahwa solusinya yang harus dilakukan adalah meningkatkan keimanan, disiplin dalam diri, bisa mengatur waktu dan saling mengingatkan. Oke, baik teman-teman, kita sudah melakukan sesi diskusi tentang melakukan diskusi seterusnya dari topik tidak terima. Selanjutnya saya ingin meminta teman-teman untuk memberikan komitmen masing-masing dari topik kita ini. Izin berpendapat saya ada komitmen untuk lebih rajin beribadah setiap hari. Terima kasih. Silakan. Izin untuk komitmen saya itu untuk tidak menunda ibadah. Terima kasih. Terima kasih. Silakan.
kelompok. Yang kelompok pertama yang disebutkan anak saya dan kelompok kedua istri saya. Jadi cara memainkannya, jika nanti saya menyebutkan kalimat, contohnya jongkok, nanti hitungan ketiga kalian akan mempraktekkan bagaimana kalian berjongkok. Jikalau sama satu kelompok berarti kalian satu hati, jikalau tidak berarti kalian tidak satu hati. Apa kalian mengerti? Mengerti, fasilitator. Oke, sekarang saya dan Natal sebagai berdiri. Baik teman-teman, kita mulai permainan kita. Jadi saya minta satu-satu kelompok dulu ya. Saya meminta kelompok satu dulu, berarti kelompok dua. Jadi saya meminta kelompok satu untuk mempraktekkan gaya mempraktekkan gaya mengikat sepatu. 1, 2, 3. Oke, berbeda. Terima kasih. Sekarang untuk kelompok dua, saya ingin kalian mempraktekkan cara menggendong kelas. 1, 2, 3. Oke, tidak ada yang mati. Oke, selanjutnya saya minta kelompok satu lagi. Oke, selanjutnya saya minta kelompok satu lagi untuk mempraktekkan gaya bermake up. 1, 2, 3. Masih berbeda, Chelsea. Belum satu lagi. Terakhir kelompok dua. Saya meminta kalian untuk mempraktekkan gaya jika kalian sedang berlari. 1, 2, 3. Jadi teman-teman, setelah kita melakukan game, saya ingin bertanya pada teman-teman, kegiatan selanjutnya kapan kita lakukan? Adakah yang berpendapat? Silakan berpendapat. Kegiatan selanjutnya kita laksanakan di gedung Hanif, ruangan 3, besok jam 1 siang. Oke, apakah kalian semua setuju? Setuju, fasilitator. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Jadi, terima kasih untuk kekompakan dan kebersamaan pada hari ini. Kegiatan kita akan berakhir. Sebelum berakhir, saya ingin meminta teman-teman untuk memberikan pesan dan harapan dari topik yang sudah kita bahas hari ini. Ada yang berpendapat? Baik, fasilitator, pesannya itu adalah dari pembahasan ini kita bisa belajar bahwa ibadah itu sangat penting dalam kehidupan kita masing-masing. Ibadah bukan hanya kewajiban, tapi juga membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik dan juga disiplin, peduli, dan bertanggung jawab. Jika kita tidak taat beribadah, bukan hanya hubungan dengan Tuhan yang terganggu, tapi juga sikap kita dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih. Ada yang ingin memberikan tanggapan dan harapan? Izin berpendapat fasilitator. Jadi harapan saya setelah pembahasan ini kita semua bisa lebih sadar pentingnya ibadah dan mulai memperbaiki diri, lebih disiplin dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Jadi semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih taat, bertanggung jawab dan hidup rukun dengan sesama. Terima kasih fasilitator. Jadi sebelum kita akhiri ada bagian kita berdua, kita akan memohon doa dari Bapak Sistem yang bisa. Terima kasih Tuhan Allah untuk kegiatan pemerintahannya yang bisa berlancar dan Tuhan sebentar lagi akan pulang dan masing-masing kita yang memberikan banyak satu seluruh. Baik teman-teman, sebelum kita berdoa, saya ingin teman-teman untuk bangkit berdiri dan kita sama-sama menyanyikan lagu Laskar. Apakah siap? Siap, fasilitator. Baik teman-teman, kita akan menyanyikan lagu Laskar Pelangi. Kita menyanyikan sambil bergerak ke kanan berdiri saja. 1, 2, 3. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia terlebih
Izin berpendapat kasih dalam saya berpikir saya masih betul izin berpendapat kasih dalam. Jadi saya berpikir ibadah itu penting dalam kehidupan kita masing-masing. Terima kasih. Baik teman-teman, sekarang saya ingin meminta teman-teman berpendapat merasa. Saya merasa malu jika ada suatu saya merasa malu jika ada suara lain. Terima kasih. Saya merasa saya juga. Saya rasa saya termotivasi atas Terima kasih. Biar kita ceritakan, saya merasa dari saya berpikir ibadah kita. Izin berpendapat kasih dalam. Jadi saya merasa bersalah apabila saya sering datang belajar. Ada lagi? Izin berpendapat kasih dalam. Menurut saya itu saya merasa takut jika harus meninggalkan ibadah. Terima kasih teman-teman pendapatnya. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya kepada teman-teman apa sikap kalian dalam memilih keadaan ini. Ada yang ingin berpendapat? Silakan Nisa. Izin berpendapat kasih dalam. Jadi saya memilih untuk lebih disiplin dalam menjalankan ibadah dan berusaha menjadikan sebagai kebiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Izin berpendapat kasih dalam. Menurut saya itu saya berpikir saya bersikap lebih peduli pada kebutuhan. Terima kasih. Saya akan berusaha, saya bersikap lebih konsisten. Terima kasih. Ada yang lain? saya izin berpendapat saya berpikir saya lebih mendekat. Saya ingin lebih bertanggung jawab. Saya ini berusaha tidak ada denda baik. Terima kasih. Ada lagi? Saya bersikap untuk bersih dalam kehidupan. Oke, terima kasih. Sekarang saya ingin bertanya kepada apa tindakan kalian selama 15 tahun? Silakan. Itu pendapat saya, ibadah saya adalah saya akan menjaga diri sendiri. Terima kasih. Izin berpendapat fasilitator. Jadi setelah pembahasan kita ini, saya berpikir saya mulai rajin beribadah secara rutin, mengatur waktu dengan baik dan mengurangi hal-hal yang dapat membuat saya lalai. Terima kasih. Tidak saya di sini adalah akan membuat jadwal ibadah. Ada yang berpendapat? Izin berpendapat kasih dalam. Saya akan tetap fokus pada ibadah. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Izin berpendapat saya mengusahakan. Yang lain? Izin berpendapat kasih dalam. Menurut saya itu saya berminat dan belajar lebih banyak bersama teman. Terima kasih. Silakan. Izin berpendapat kasih dalam. Dan saya akan yaitu mengurangi hal yang baik. Oke, terima kasih teman-teman atas tanggapannya. Dan terakhir saya ingin bertanya kepada teman-teman apa tanggung jawab kalian dari pemikiran hari ini? Izin berpendapat kasih dalam. Tanggung jawab saya yaitu saya bertanggung jawab dan berkonsistensi. Konsistensi. Ada yang ingin Konsisten aja. berkonsisten, saya teman-teman berkonsisten. Jawab
untuk tidak akan menyalahkan orang lain. Terima kasih. Ada lagi? Silakan Esa. Izin berpendapat fasilitator. Jadi saya bertanggung jawab atas ibadah saya sendiri dan berkomitmen untuk terus memperbaiki diri agar menjadi pribadi yang taat yang lebih baik untuk kamu. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Silakan. Tanggung jawab saya di sini adalah akan memperbaiki kesalahan saya seperti itu. Terima kasih. Oke. Adakah yang berpendapat lagi? Silakan. Tanggung jawab saya adalah menjadi pribadi yang lebih baik